semuanya, pada video kali ini saya akan membahas tentang materi VLAN Trunking Protocol. Materi yang akan saya bahas nanti ada 10 materi. Pertama, apa itu VTP? VTP yaitu VLAN Trunking Protocol. Di sini akan saya jelaskan melalui contoh kasusnya. Misalkan di sini terdapat 9 switch dan setiap switch itu terdapat 200 VLAN. Nah, jika kita buat satu persatu VLAN tersebut, tentu saja memakan banyak waktu ya. Maka kita bisa menggunakan VTP untuk konfigurasinya agar lebih mudah. VTP itu memiliki dua jenis yang sering digunakan, yaitu server dan klien. Lalu ada juga satu jenis yang jarang digunakan, yaitu transparent. Nah, jadi jika mau menggunakan VTP itu misal pada switch-switch ini, kita hanya melakukan konfigurasi 200 VLAN pada satu switch saja yang berperan sebagai server. Untuk switch lainnya itu tidak perlu karena mereka akan mengikuti si servernya. 2. Persiapan topologi VTP. Kita lanjut ke persiapan topologinya. Di sini kita tambahkan 5 switch. Kemudian kita hubungkan dengan kabel biasa. Oke, sudah seperti ini ya topologinya. 3. Konfigurasi VTP. Oke, jadi di sini untuk switch 1 ini berperan sebagai server, switch 2 ini sebagai klien, switch 3 sebagai klien, switch 4 sebagai transparent, dan switch 5 sebagai server. Langsung saja kita konfigurasikan. Kita buka switch 1 terlebih dahulu. Di sini kita konfigurasikan dulu untuk terangnya. Kita masuk ke mode configuration. Kemudian kita masuk ke interface FA0/1. Lalu kita ketikkan switch port mode terang. Lalu kita lakukan juga pada switch 2. Kita masuk ke mode configuration global. Pada switch 2 ini interface-nya itu FA01 sampai dengan FA02. Kemudian switch port mode terang. Oke, kemudian pada switch 3 juga sama. Masuk ke mode configuration. Interface range FA0/1-2. Switch port mode terang. Kemudian switch 4. Dan switch 5 juga sama ya. Oke, selesai untuk konfigurasi terangnya. Kemudian kita klik fast forward agar hijau semua. Oke, sudah hijau. Selanjutnya kita konfigurasikan VTP-nya. Kita buka dulu switch-nya. Untuk konfigurasinya di sini kita tulis VTP mode. Nah, karena switch 1 itu sebagai server, maka di sini kita ketikkan server. Jadi menyesuaikan dia itu sebagai apa. Kemudian kita tulis VTP domainnya. Misalkan saya meta.com. Kemudian kita masukkan passwordnya. 1, 2, 3 misalkan. Oke. Nah, itu untuk konfigurasi VTP pada switch 1 sebagai server. Kita lanjut konfigurasi VTP pada switch 2 sebagai kliennya. VTP mode klien. VTP domainnya harus sama seperti server ya. Lalu passwordnya juga harus sama. Oke, kemudian kita lanjut untuk setting pada klien switch 3. Lanjut, konfigurasikan VTP pada switch 4 sebagai transparent. Yang terakhir pada switch 5 sebagai server. Oke, untuk konfigurasi VTP-nya sudah selesai ya. 4. Pengujian VTP. Sebelum pengujian, kita cek terlebih dahulu. Do show VLAN brief. Nah, di sini masih default ya. Cek pada switch lainnya, to show VLAN brief. Di sini juga masih default, belum ada konfigurasi apapun. Oke, langsung saja kita buka switch 1. Misalkan di sini kita buat VLAN 2 dan 3 dengan nama A dan B. VLAN 2, name-nya A. Lalu VLAN 3, name-nya B. Seperti ini. Kemudian kita coba cek to show VLAN brief. Oke, sudah ada ya VLAN 2 dan 3-nya.
Sekarang kita coba uji cek pada switch 2 sebagai kliennya. Nah, di sini juga sudah ada ya VLAN 2 dan 3. Jadi, dia itu mengikuti switch 1 sebagai servernya. Coba cek pada switch 3, to show VLAN brief. Oke, di sini juga ada. Kita coba cek pada switch 4 juga sebagai transparannya. Nah, di sini belum ada ya konfigurasi VLAN 2 dan 3. Jadi untuk mode transparent itu dia sendirian. Jadi dia tidak mengikuti si servernya. Kita bisa coba cek pada switch 5 yang sebagai server juga. Nah, di sini ada ya teman-teman. Misalkan di sini kita coba hapus VLAN 3, no VLAN 3. Lalu kita cek lagi di show VLAN brief. Dan di sini ya sudah tidak ada ya. Kita coba cek pada kliennya, seharusnya juga VLAN 3 sudah tidak ada ya. Nah, bisa kalian perhatikan di sini hanya ada VLAN 2 dan VLAN 3-nya sudah tidak ada. Saya coba buka switch 1, kita coba di sini. Kita hapus VLAN 2 dan juga VLAN 3-nya. Kemudian kita coba cek lagi di show VLAN brief. Oke, sudah kosong. Di sini kita sudah kembali ke default dan sudah kosong semuanya. 5. Problem revision number. Kita lanjut ke problem revision number. Di sini kita coba lihat pada switch 1, to show VTP status. Bisa teman-teman lihat di sini pada configuration revisionnya ini sama dengan 6 ya. Artinya kita sudah melakukan konfigurasi pada switchnya sebanyak 6 kali. Nah, misal di sini kita coba kasusnya. Misal switch ini adalah switch gedung 1. Nah, gedung 1 ini ingin menambah satu switch lagi. Nah, switch itu adalah bekas atau sudah dipakai di gedung 2. Kita coba buka switchnya. Kita masuk ke mode configuration. Kemudian kita coba cek to show VTP status. Di sini configuration revisionnya masih 0. Nah, karena contohnya sudah dipakai oleh gedung 2, maka kita coba tambahkan configuration revisionnya agar lebih besar dari gedung 1. Misal di sini kita buat dia menjadi mode server. Kemudian kita masukkan domainnya dan passwordnya juga sama. Oke, lalu kita coba bikin VLAN 2 sampai 8. Oke, seperti ini. Sekarang kita coba cek to show VTP status. Nah, di sini configuration revisionnya sudah 7 ya, lebih dari gedung 1. Gedung 1 tadi itu 6. Misalkan si switch ini kita sambungkan dengan switch pada gedung 1. Lalu kita konfigurasikan terangnya pada switch 5. Kita masuk ke interface FA0/2. Kemudian kita ketikkan switch port mode terang. Lakukan juga pada switch 6-nya. Interface FA0/1 switch port mode terang. Oke, jadi teman-teman, sekarang kan switch 6 ini sudah masuk ke gedung 1 ya. Nah, posisi dia adalah sebagai server dan konfigurasi dia juga lebih besar daripada gedung 1. Jadi dalam hal seperti ini seharusnya klien-klien gedung 1 itu mengikuti konfigurasinya dari switch 6 karena dia memiliki konfigurasi yang lebih besar. Kita ketikkan to show VLAN brief. Nah, bisa kalian lihat sekarang terdapat VLAN-VLAN yang kita konfigurasikan pada switch 6. Tapi ini berbahaya ya teman-teman, karena menghilangkan konfigurasi asli pada gedung 1. Maka selanjutnya kita akan melakukan resolving revision number. 6. Solving revision number. Di sini kita akan mencoba agar switch 6 ini konfigurasi revisionnya itu menjadi 0 agar dia itu tidak mempengaruhi switch asli pada ruangan 1. Nah, kita hapus dulu kabel antara switch 5 dan juga switch 6. Oke, kita coba cek lagi pada switch 5. Do show VLAN brief. Oke, di sini masih ada ya. Kita hapus saja VLAN 2 sampai VLAN 5. Oke, sudah. Kita cek lagi to show VLAN brief. Nah, jadi di sini hanya tersisa VLAN 6, 7, dan 8 ya. Kita coba cek lagi to show VTP status. Untuk konfigurasi revisinya di sini sudah ada 11. Kemudian kita buka untuk switch 6.
Pada switch ini kita jadikan konfigurasi revisionnya itu menjadi 0 ya. Caranya kita ganti modenya menjadi transparent dulu. Lalu domainnya dan password. Kita cek lagi do show VTP status. Bisa kalian lihat konfigurasi revisionnya sudah 0 ya teman-teman. Kita ganti lagi modenya ke server, VTP mode server. Oke, kemudian kita coba konekkan dengan kabel ke switch 5 pada ruangan 1. Kita fast forward. Kemudian kita coba buka switch 6. Kita cek lagi do show VTP status. Nah, di sini configuration revisionnya sama dengan 11. Jadi dia sudah mengikuti konfigurasi dari switch ruangan 1 ya. Kita coba cek do show VLAN brief. Nah, di sini juga cuma ada VLAN 6, 7, dan VLAN 8. 7. Soal latihan VTP. Kita akan lanjut tentang pembahasan soal VTP. Di sini saya sudah membuat sebuah topologi. Misalkan ada satu router, terus ada switch 1, switch 2, switch 3, dan switch 4. Ada 4 switch ya. Dan ada juga PC-PC yang sudah dikelompokkan. Untuk yang VLAN 10, IP-nya 10.0, VLAN 20, IP-nya 20.0, dan VLAN 30, IP-nya 30.0, dan yang VLAN 40, IP-nya 40.0. 8. Bahas soal konfigurasi VTP, VLAN, dan terang. Langsung saja kita mengkonfigurasikan VTP-nya dulu. Untuk switch yang paling atas, kita jadikan sebagai VTP server, VTP mode server, kemudian VTP domainnya method.com, lalu VTP passwordnya 123. Kita lihat dengan do show VTP status. Oke, sudah ada. Kemudian switch ini kita akan jadikan sebagai client. Kita mulai dari switch yang sebelah kanan dulu. VTP mode client, lalu domainnya, dan terakhir passwordnya. Lakukan juga pada switch client lainnya. Oke, kita sudah konfigurasi VTP-nya. Sekarang kita akan membuat VLAN-nya di switch yang atas. VLAN 10, VLAN 20, sampai di VLAN 40. Nah, jika kita coba cek di sini, do show VLAN brief. Di sini sudah ada VLAN 10 sampai 40. Setelah itu, kita akan konfigurasikan untuk menghubungkan antara switch-nya. Untuk switch yang atas, ini ada 3 jalur. Ada FA02, 3, dan 4. Kemudian kita ketikkan switch port mode terang. Kita lanjut di switch yang sebelah kanan, itu hanya ada 1 jalur, yaitu interface FA0/1. Lalu kita ketikkan switch port mode terang. Lakukan juga pada switch yang tengah dan yang sebelah kiri. Nah, kita sudah mengkonfigurasikan terangnya. Kita ke switch sebelah kanan, kita cek do show VLAN brief. Nah, di sini sudah ada VLAN-nya, mengikuti si switch yang ada di atas atau switch servernya ya. 9. Bahas soal inter-VLAN routing. Kita akan memasukkan setiap interface yang ada di switch. Kita mulai dari switch kanan, interface range FA0/2 sampai 3, switch port mode akses, kemudian switch port akses VLAN 10. Nah, kita juga masukkan ke VLAN 20. Langsung saja interface range FA0/4 sampai 5, lalu switch port mode akses, kemudian switch port akses VLAN 20. Sekarang switch yang tengah kita lihat dulu interface-nya, interface range FA0/2 sampai 3, switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 30. Nah, kita juga akan masukkan ke VLAN 40, interface range FA0/4 sampai 5, terus switch port mode akses, kemudian switch port akses VLAN 40. Kita lakukan juga yang di switch sebelah kiri. Lalu, jika sudah, kita coba lihat do show VLAN brief. Nah, di sini sudah masuk ya. 10. Bahas soal DHCP server.
Selanjutnya, agar si PC ini mendapatkan IP, kita akan konfigurasikan IP DHCP di routernya. Pertama-tama, kita harus mengaktifkan interface FA0/0, lalu no shutdown. Kita exit. Dan selanjutnya, kita akan membuat sub interface untuk memasang DHCP-nya. Pertama, untuk VLAN 10, kita buat sub interface-nya, interface FA0/0.10, lalu command encapsulation.1q10. Terus masukkan gateway IP address-nya 10.1. Dan jangan lupa subnet masknya 255.0. Nah, kita coba lihat dengan do show IP interface brief. Di sini sudah ada sub interface-nya ya. Kita buat juga sampai VLAN 40. Oke, di sini sudah ada semua ya. Kemudian kita buat DHCP-nya. Kita buat yang pertama untuk VLAN 10, IP DHCP pool VLAN 10, kemudian network-nya 10.10.0, subnet masknya 255.0. Kemudian masukkan gateway-nya yaitu default router 10.10.10.1. Kemudian DNS servernya 8888 menggunakan IP Google. Selanjutnya, kita buat juga untuk VLAN 20, 30, dan 40. Saya akan mempercepat saja ya. Nah, kita sudah konfigurasikan DHCP-nya. Oke, mungkin sampai di sini dulu video saya pada kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa pada video-video saya selanjutnya.